Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Saya percaya kita dalam keadaan yang dahsyat dan luar biasa. Walaupun mungkin kita belum bisa bertemu dalam ibadah di gereja, tetapi tentu sukacita dan rasa syukur kita tetap kita naikkan kepada Tuhan. Bahwa hari-hari ini kita tidak dapat bertemu, kita masih disuruh dan dihimbau untuk PSBB dan tidak boleh berkumpul dalam jumlah yang banyak. Tapi saya percaya bagaimana kita dapat tetap bersyukur kepada Tuhan. Di hari Minggu seperti hari ini, saudara bersama dengan keluarga ada di rumah dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur diberikan kepercayaan melalui Bapak dan Ibu Gembala GBI Bukit Zaitun Sukapura untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita pada hari ini. Saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita dapat mengalami dan tetap kita dapat terus mengalami mujizat dan kuasa Tuhan dalam hidup kita, walaupun keadaan di luar sana kelihatannya menakutkan, mengerikan, dan membuat kita khawatir dan bingung. Saya percaya bahwa kasih Allah itu sangat besar dan setiap anak Tuhan, setiap individu itu berada di dalam pengamatan dan pemeliharaan Tuhan. Sehingga ketika kita sedang ada di dalam pergumulan, ketika kita sedang ada dalam masalah, Tuhan sendiri yang pasti dan mengambil inisiatif untuk menolong dan bahkan memberkati kehidupan kita, anak-anaknya. Kalau mungkin ada yang bertanya, karena mengenai wabah corona ini terjadi begitu cepat, yang tadinya hanya terjadi di Cina, lalu tiba-tiba di awal bulan Maret yang lagi mendadak menjadi sesuatu yang menakutkan di tengah-tengah bangsa kita. Dan sekarang sudah bulan April dan kita sudah ada di rumah saja hampir dari 1 bulan lebih. Dan saya mau katakan bahwa ketika kita sedang mengalami penderitaan, ketika kita sedang mengalami pergumulan dan masalah, ujian, di saat kita sedang hidup di dalam ketaatan dan hidup benar, itu berarti bahwa Tuhan sedang membentuk, Tuhan sedang melatih kita, dan Tuhan sedang menguatkan iman kita sebagai anak Tuhan. Dan hari-hari ini itulah yang terjadi. Saya percaya bahwa kalau saya lihat di sosial media, banyak hamba Tuhan, banyak teman-teman yang sekarang yang tadinya nggak pernah ibadah berdoa secara live dan online, dan kelihatan sekarang mereka sudah banyak live dan online. Dan ini merupakan sesuatu yang baik, karena selama ini sosial media banyak disampaikan dan di-share tentang banyak berita-berita yang melemahkan iman kita. Jadi kalau hari-hari ini banyak firman Tuhan yang datang melalui ibadah secara online, ada penyembahan dan doa bersama secara online, saya percaya ini adalah hal yang baik. Tentunya kalau semua sesuai dengan firman Allah, ya. Dan bagaimana sih caranya kita dapat terus mengalami kuasa Tuhan, kita bisa terus mengalami kedahsyatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita di tengah-tengah pergumulan hari-hari ini? Karena banyak orang hari ini banyak yang bingung, banyak yang khawatir, banyak yang hidup dalam ketakutan. Karena mungkin ada yang terancam dalam pekerjaannya, bahkan mungkin ada yang sudah di PHK karena perusahaan sudah tidak sanggup lagi membayar gaji. Nah, hari ini saya ingin agar setiap anak Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini, di rumah saudara, saudara harus pastikan bahwa saudara harus tetap kuat apapun masalah dan pergumulan yang saudara hadapi. Ya, bagaimana agar kita dapat terus mengalami kuasa Tuhan? Yang pertama tentunya, saudara jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ya, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 bagian B, Yohanes 15 ayat 5 bagian B berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan saya mengaminkan kebenaran firman Tuhan ini bahwa memang di luar Tuhan kita tidak ada harapan, saudara. Bersama dengan Tuhan kita sanggup, kita bisa melalui setiap ujian, masalah, dan pergumulan dalam hidup kita. Karena Tuhan yang memberikan hidup dalam kehidupan kita, Dia juga Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia yang pelihara kita. Dan saya mau kasih tahu sama kita semua bahwa orang yang meninggalkan Tuhan tidak akan pernah
mengalami mujizat dan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, saudara, seberapapun masalah saudara, seberapa berat pergumulan saudara hari ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau saudara mau mengalami kuasa dan mujizat Tuhan, saudara jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dan saya percaya kita juga akan mengalami apa yang Tuhan mau melalui kehidupan kita, yaitu Dia akan berkati hidup saudara, dan saudara akan melalui permasalahan ini bersama dengan Tuhan. Kita bisa. Lalu yang berikutnya, saudara, kalau di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kenapa? Karena kekhawatiran menyebabkan stres, saudara. Ketakutan membuat orang menjadi stres. Kebingungan akan situasi sekarang ini akan membuat kita stres. Tetapi mari kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Karena melalui doa akan membuat kita timbul kedamaian. Melalui doa akan ada kekuatan. Oleh sebab itu, saudara, kurang-kurangin rasa khawatir saudara, perbanyak doa saudara. Hari-hari ini kita harus datang berdoa kepada Tuhan, karena itulah yang menjadi kekuatan kita. Kita taruh harap kita hanya sama Tuhan, tidak berharap dengan manusia. Karena kalau saudara berharap manusia, saudara akan kecewa. Kita nggak tahu kapan ini akan berakhir, tapi saya percaya bahwa badai dari wabah Corona, COVID-19 ini akan segera berlalu. Saudara tetap diam di rumah, tetap berharap sama Tuhan, dan saudara percayalah bahwa saudara akan melihat bagaimana kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Lalu yang berikutnya, saudara, saudara juga kita harus percaya bahwa Tuhan punya berbagai macam cara untuk menyatakan kuasanya di tengah-tengah hidup kita. Memang kalau yang kita baca, yang kita harapkan bagaimana ditemukan vaksin atau obat dari COVID-19 ini, dan ada beberapa upaya dilakukan oleh bangsa-bangsa untuk menemukan obatnya, vaksinnya. Tapi saya percaya hikmat Allah yang akan memberkati manusia agar menemukan obatnya. Oleh sebab itu saya juga percaya bahwa apapun yang terjadi hari ini, di dalam dunia usaha pun saya mengalami kesulitan karena dengan adanya berbagai macam hal di tengah-tengah wabah virus corona juga membuat mungkin sebagai pengusaha pekerjaan menjadi berkurang, dan ini juga menjadi masalah. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan punya berbagai macam cara untuk menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa mujizat itu nyata. Mujizat itu bukan hanya terjadi ketika dulu Yesus ada dalam dunia ini, tetapi mujizat daripada Tuhan masih ada sampai hari ini, berlaku di zaman modern ini, asalkan saudara dan saya mau percaya dan beriman sama Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Mari kita mau maju bersama-sama, maju terus. Apapun yang terjadi, maju terus bersama dengan Tuhan. Saudara percaya bahwa firman Tuhan mengandung janji. Percaya bahwa Tuhan punya berbagai macam cara untuk menyatakan kuasanya dalam hidup saudara. Kalau hari ini saudara ada dalam ketakutan, saudara ada dalam kekhawatiran, saudara mengalami kebingungan apa yang harus saudara kerjakan, saudara taruh harapmu hanya kepada Tuhan. Perbanyak berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Karena saya percaya Tuhan dapat menolong kita. Dia satu-satunya penolong. Dialah menara perlindungan kita. Dialah kota benteng kita yang teguh. Dia yang sanggup membawa kita keluar dari setiap masalah dan pergumulan kita. Pastikan bahwa saudara jangan pernah meninggalkan Tuhan. Justru di saat inilah imanmu sedang diuji. Imanmu sedang dilihat oleh Tuhan. Apakah saudara mau tetap setia dan mengandalkan Tuhan atau tidak? Kalau saya mau katakan bahwa saya akan tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Kalau di masa yang lalu Tuhan tolong kita, pasti Tuhan juga akan tolong kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Shalom.